Ya, baik ya. Jadi kita lanjutkan lagi. Jadi ini masih kita bahas tentang scope management. Nah, kali ini kita akan bahas yang namanya bagaimana mendefinisikan sebuah scope atau ruang lingkup sebuah project ya. Jadi mungkin silahkan lihat lagi part sebelumnya, karena part sebelumnya itu cukup penting ya, bagaimana kita mengkolek atau bagaimana kita mengumpulkan informasi yang terkait dengan requirement ya. Nah, hasil dari requirement tersebut, mungkin proses yang sebelum itu mungkin proses yang paling lama ya di antara proses yang lain. Nah, hasil yang tersebut akan kita formalisasi, formalisasi itu akan kita tuangkan, kita buat tulisan dalam bentuk menentukan namanya defining ya. Kita membuat sebuah ruang lingkup ya. Nah, jadi di sini mungkin urutannya sama ya. Jadi ada input dan outputnya, toolsnya kita juga bisa lihat. Jadi kita akan bisa lihat di sini ya, inputnya jelas dari proses sebelumnya ya. Jadi hasil dari requirement documentationnya apa di sini ya. Kemudian mungkin juga ada dokumen project charter, kemudian ada scope management plan ini dari step sebelumnya. Kita lakukan menggunakan metode tertentu, bisa menggunakan expert judgment karena mungkin tim kita mungkin udah ada beberapa tim yang sudah ahli membuat scope. Nah, kita lakukan untuk menjustifikasi sebenarnya. Lakukan dengan bisa dengan produk analisis atau mungkin dengan yang lainnya. Nah, hasilnya ini adalah sebuah bentuk formal ya. Sebuah formal bentuk namanya project scope statement ya dan project dokumen update ya di sini. Nah, Nah, di sini mungkin kita bisa lihat ya, mungkin diulang kembali ya bahwa key input, input utama dari project tahap ini di step mendefinisikan tadi sudah disampaikan ada project charter, hasil dari tahap 2 yaitu collecting requirement, dokumentasi apa dan ini semua akan kita olah untuk menghasilkan formal. Formal itu artinya dokumen resmi ya yang nanti akan disepakati ditandatangani oleh semua pihak ya. Oke. Kemudian di sini kita akan lihatkan ya beberapa contoh. Nah, kalau kita lihat ya, nanti kalau Anda terlibat dalam proyek yang sesungguhnya, nanti kalau perusahaannya adalah perusahaan besar, mereka biasanya menentukan apa yang disebut sebagai project charter ya. Project charter itu mungkin kayak dokumen yang sudah disepakati bersama ya. Nah, misalnya contoh di sini sudah dijelaskan nama projectnya apa, dimulai tanggal berapa, harusnya selesai tanggal berapa rencananya ya. Kemudian ini ada key schedule milestone-nya, nanti kira-kira tanggal sekian sudah sampai mana, tanggal sekian sudah sampai mana, dan seterusnya ya. Kemudian informasi budgetnya berapa, kemudian project manajernya siapa ya. Project charter mungkin poinnya utamanya seperti ini, biar kita juga tahu ya bahwa, oh ini project namanya ini, durasinya ini, key schedule-nya ini, kemudian budget sekian, dan kalau ada apa-apa, nanti pimpinan bisa tanya ini, PM-nya siapa ya, project manajernya siapa, dan mungkin kalau nanti Anda terlibat, Anda bisa jadi juga menjadi orang project manajernya ya. Oke. Nah, ini ada lanjutannya lagi dari project charter tadi, mungkin bisa dilihat ya, objektifnya apa, kemudian bahkan dijelaskan nanti sukses kriterianya apa. Jadi kita harus dengan jelas juga ya menyatakan bahwa kalau project ini sukses, kriterianya apa. Nah, ini harus dijelaskan dengan jelas ya. Oke. Kemudian ini approach-nya ya, approach artinya pendekatan kita atau metodenya mungkin bisa dijelaskan juga di sini. Misalnya nanti ada beberapa contoh kita menggunakan teknik apa ya untuk menjalankan project ini. Oke, nah yang paling penting adalah di sini ya sebenarnya. Jadi kita akan jelaskan bahwa di dalam project charter ini siapa yang sudah terlibat, nah, ada role-role-nya kan. Ini project kebetulan langsung dari CEO, responsibility-nya adalah sponsornya ya, jadi yang ngasih dana, yang ngasih dukungan. Nah ini project sponsornya. Kemudian si IO-nya juga ya, monitor project. Nah baru di sini adalah project manajernya siapa. Contohnya di sini adalah seperti ini ya. Oke, kemudian di sini ada Director of Information sebagai mentornya, kemudian ada VP, kemudian Director of Purchasing-nya ini mungkin sebagai salah satu nanti yang menggunakan ya, menggunakan atau menggunakan aplikasi atau produknya ya. Dan yang paling penting adalah karena ini sudah kita sepakati sama-sama ya semuanya bertanda tangan di sini ya. Oke, nah ini yang namanya project charter yang sudah disepakati kan. Nah, di dalam project charter biasanya nanti akan dilengkapi dengan namanya project definition ya atau project scope-nya ya, scope-nya apa saja di sini. Jadi di sini nanti kan harus kita lengkapi ya. Jadi nanti dilengkapi dengan statement-statementnya ya. Oke. Ya, nah jadi di sini mungkin bisa Anda lihat ya bahwa project defining project scope ini sebenarnya adalah seolah-olah formalisasi ya. Formalisasi itu artinya hasil dari pekerjaan dari requirement collecting, jadi mengumpulkan requirement tadi,
kita formalisasikan, kita formalkan dalam bentuk dokumen yang nantinya udah ditandatanganin semua pihak ya. Ketika itu udah ditandatangani itu seolah jadi kontrak yang akan mengikat sebenarnya ya, mengikat pihak-pihak semuanya bahwa oh ini loh skopnya hanya ini ya, jangan sampai di luar itu. Ini yang paling penting ya. Jangan sampai kita membuat skop yang ternyata nanti dikomplain lagi kalau misalnya dalam perjalanan ada misalnya penambahan atau ada yang di luar dari itu. Nah, kita bisa balik kita tunjukkan project scope-nya adalah sampai sini aja ya. Oke, jadi mungkin ini cukup sampai sekian dulu. Nanti kita lanjutkan dengan part selanjutnya yaitu bagaimana melanjutkan hasil dari definisi itu ke dalam breakdown structure atau WPS ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di part selanjutnya.